Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita akan membahas seperti biasa di Senin sore hari, bedah buku kumpulan doa sesuai Al-Quran dan Al-Hadith. Dan kita akan masuk insya Allah ke bab 52, masalah mentalqin atau dalam kurung membimbing orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat tauhid. Kita akan mulai dulu dengan sebuah bahan renungan dalam bahasan kita ini. Yaitu saudaraku seiman, kita semua akan menuju kepada kematian. Ini sebuah fakta yang harus kita sadari. Dan ini akan selalu menjadi pengontrol kita. Karena Nabi SAW mengatakan mati itu tidak ada yang mengingatnya pada saat dia sedang lapang, kecuali akan memberinya sinyal kehati-hatian. Dan tidak ada orang yang mengenangnya atau mengingatnya di saat dia sedang sempit lagi ada masalah, kecuali akan meringankannya. Terlalu banyak orang sebelum kita yang lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar, lebih terhormat. Dan kelebihannya banyak sekali. Tapi sekarang mereka sudah berada di bawah tanah dan tinggal kenangan sebuah batu nisan di bagian atas kepala. Dan saya dan Anda akan seperti itu. Pernah ada seseorang menemui Hasan Basri, lalu Hasan Basri bertanya kepadanya, berapa umur Anda? Orang itu mengatakan 60 tahun. Maka kata Hasan Basri rahimahullah, kamu sejak 60 tahun sedang menuju kepada Tuhanmu. Dan sebentar lagi kamu akan sampai. Karena perjalananmu sudah panjang, 60 tahun. Maka orang itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ketakutan. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kata Hasan Basri rahimahullah, kau tahu apa makna kalimat yang kau ucapkan? Dia bilang, apa maknanya? Kata Hasan Basri, bahwasanya kami milik Allah dan kami pasti akan kembali kepadanya. Maka orang itu mengatakan, lalu apa solusi? Sekarang saya tiba-tiba menyadari tentang bahayanya sisa umur ini. Tidak lama lagi akan meninggal dunia dan tidak pernah atau tidak akan pernah ada yang bisa membendung kematian kalau datang. Sekuat apapun fisik Anda, setinggi apapun level pendidikan Anda, sosial Anda, tetap Anda tidak akan pernah bisa membendung malaikat maut kalau datang. Karena Allah menceritakan dalam Al-Quran luar biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kalian berada di satu building bangunan yang sangat kokoh, pasti mati akan menjemput kalian. Dalam surah Al-Jumu'ah juga Allah mengatakan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, tidak mau dengar bahkan. Pasti akan menemui kalian. Dan kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui semua yang gaib dan nyata. Dan dia akan memberitahukan atas apa yang kalian lakukan. Dan juga dalam surah Al-Imran Allah mengatakan, Kullu nafsin zaikatul maut. Semua jiwa pasti akan meninggal dunia. Jadi kita ini pasti akan meninggal dunia. Maka kita kembali kepada kisah Hasan Basri. Orang itu lalu mengatakan, malhilah. Lalu apa solusinya? Saya sekarang ini, setelah Anda ingatkan begini, saya tersentuh, terenyuh. Saya harus buat apa nih? Kata Hasan Basri, sederhana. Engkau memohon ampun dari apa yang telah lalu, kalau ada kesalahan, dan engkau memperbaiki apa yang tersisa. Maka secara otomatis, engkau akan dibersihkan dari kesalahan lalumu dan engkau akan mendapatkan balasan yang baik. Dan kalau
kau merusak apa yang tersisa, maka kau akan dihisap oleh Allah apa yang lalu dan juga apa yang akan datang. Ini sebuah bahan renungan teman-teman sekalian. Baginda Nabi SAW seringkali menziarahi kuburan Baqi. Satu minggu bisa sampai satu pekan bisa sampai 2 kali kadang-kadang. Sampai beliau menjelang meninggal dunia pun masih menziarahi kuburan Baqi. Dijadikan sebagai bahan muhasabah, introspeksi diri. Sering-sering teman-teman sekalian lewat kuburan, mengucapkan salam untuk mendapatkan pahala. Sejenak mendoakan mereka walaupun dari pintu gerbang kuburan saja. Dan Anda selalu renungi, gundukan tanah itu, di dalamnya ada orang yang seperti kita, bahkan mungkin lebih daripada kita. Namun mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sudah putus semua sumber kesempatan mereka beramal saleh. Ada poin penting teman-teman sekalian. Untuk memohon kepada Allah agar dimaafkan kesalahan-kesalahan kita yang lalu, itu mudah. Karena Allah punya sifat afuwun, ghafurun, maha pengampun, maha pemaaf. Bahkan kita disuruh baca di malam Lailatul Qadar, malam yang mulia. Semoga Allah buat kita mendapatkan berulang-ulang sekian banyak tahun ke depan insya Allah dalam keadaan sehat dan meraih pahala maksimal. Waktu Aisyah bertanya, radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kalau saya dapat malam itu apa yang saya harus ucapkan? Kata Nabi SAW, ucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau maha pemaaf dan kau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Jadi meminta maaf sama Allah nggak sulit. Tinggal tulus. Kata Imam Nawawi rahimahullah, sebesar apapun dosa, tinggal meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan janji sama Allah tidak mengulangi, maka akan diterima taubatnya. Jadi tidak sulit. Bahkan ada orang-orang setelah meninggal pun, selama dia masih muslim, karena banyaknya orang yang memohon ampun kepada dia, misalnya anaknya, pasangannya, mungkin dia membuat pesantren, sekolah tahfidz, ya, TPA, yang orang-orang banyak mengerjakan amal soleh di tempat-tempat yang dia tinggalkan, memohon ampun untuk dia misalnya. Maka bisa diampuni juga. Selama dia bukan melakukan pembatalan keislaman, tetap dia muslim. Bisa saja dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah SWT. Tapi yang penting yang harus jeli kita pikirkan teman-teman adalah peluang ibadah. Peluang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terulang. Kalau misalnya tadi malam ada yang tidak sholat tahajud, maka dengan dia tidak sholat tahajud, saudaraku seiman, ya, dia tidak kehilangan pahala. Kenapa? Karena dia tidak berdosa, maksudnya dia tidak berdosa, tapi dia kehilangan pahala. Dan pahala itu tidak akan pernah bisa dia perbaikin. Tidak akan pernah bisa dia perbaikin selamanya. Jadi akan tercatat di buku amalnya si fulan atau fulana ini di tanggal 27 Februari 2020 lewat malamnya orang-orang lain pada sholat, dia tidak sholat. Dan itu sudah cukup untuk membedakan derajat kita dengan orang yang sholat. Allahu a'lam berapa jauh jaraknya nanti di surga sana. Dan kalau kita misalnya, Anda mendengarkan ceramah ini, lalu kemudian Anda berpikir, iya ya, berarti saya harusnya tidak boleh meninggalkan amal soleh. Anda tidak bisa minta sama Allah, ya Allah tolong kembalikan tadi malam. Saya nggak mau tidur semalam suntuk, saya mau sholat saja. Udah nggak bisa. Bahkan yang baru berlalu berapa detik yang lalu saja. Misal tadi Anda sholat asar. Pada saat Anda sholat asar, Anda masuk ke masjid, Anda ketinggalan 1 rakaat misalnya, masbuk 1 rakaat. Anda sholat, tentu beda pahala Anda dengan orang yang datang dari takbiratul ihram pertama. Ya, orang yang datang pada saat azan dikumandangkan, dia ikuti muadzin apa yang diucapkan, dapat pahala. Dia berdoa antara azan dan iqamah, dia sholat qabliyah, kemudian dia ikut di saf pertama, dia takbiratul ihram bersama imam. Ini pahalanya banyak sekali gitu. Beda dengan orang, dan begitu juga pada saat mulai takbiratul ihram, baca iftitah, baca al-fatih, baca surah, dia dapat pahala besar. Anda baru datang setelah imam
Sami Allahu liman hamidah, yang tadi ikut dari awal, banyak tuh. Yang datang dari azan ya. Dapat keutamaan jawab muazzin, langkah menuju ke masjid, dapat doa mustajab antara azan dan iqamah, dapat sholat qabliyah, dapat takbiratul ihram bersama imam, dapat baca iftitah, dapat baca al-fatihah, dapat baca surah, ya. Kemudian ruku, dia dapat pahala ruku, pahala zikirnya. Pas sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, rakaat pertama ini Anda datang. Anda ikut Allah Akbar, Anda sami Allahu liman hamidah bersama imam. Kemudian Anda sujud. Anda tidak dapat satu rakaat kan? Anda punya keutamaan, tapi Anda tidak sama dengan orang yang tadi, yang awal itu. Dan tidak bisa Anda perbaiki selamanya sampai hari kiamat. Ini harus direnungi. Peluang amal saleh tidak bisa terulang. Tidak bisa terulang. Susah sekali untuk terulang, bahkan tidak bisa terulang. Yang kita akan terus menerimanya seperti itu. Kalau kita anda kurang dalam mengerjakannya, maka tidak bisa Anda perbaiki. Misal kemarin, ya, atau hari ini, hari Senin misalnya, ada yang tidak puasa sunnah. Dosakah dia? Tidak, karena ibadah sunnah. Tapi beda pahalanya antara dia dengan orang yang puasa tentunya. Pasti beda. Orang yang terus dibisikkan oleh syaitan, sudahlah puasa sunnah, nggak usah, nanti aja sekalian Ramadan, atau apalah bisikan, ada meeting, ada gini, nanti lapar, nanti ini, nanti itu, segala macam. Mohon maaf, kecuali Anda punya udzur syar'i, Anda musafir, Anda sakit, mungkin beda. Tapi kalau tidak, hari kiamat nanti dia akan menyesal. Kalau saya tahu pahalanya orang puasa, saya akan puasa terus. Nggak mungkin ada hari yang saya luputkan untuk tidak puasa. Tapi nggak bisa lagi diperbaikin di saat itu. Tidak bisa diperbaikin. Nah ini poin harus diperhatikan baik-baik. Jadi peluang-peluang amal saleh yang luput dari kita tidak bisa diperbaiki. Maka jangan sia-siakan itu. Maksimalkan justru. Ya. Jadi kalau kita berbuat dosa bisa kita memohon ampun kepada Allah SWT. Bahkan setelah kita meninggal pun masih bisa mungkin ada orang yang memohon ampun buat kita. Tapi kalau amal soleh yang meninggikan derajat kita di surga nanti, nggak bisa lagi teman-teman sekalian. Tinggal bagaimana kita perbaiki ke depannya. Jadi perhatikan baik-baik pesan ini. Semoga ini bisa membantu kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke depan. Kenapa kita bahas semua ini? Karena bahasan kita di bab nomor 52 ini adalah mentalkinkan atau membimbing orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat tauhid. Saya akan bacakan dulu. Beliau mengangkat sebuah hadis Rasulullah SAW di halaman 134 ya. Bahwasanya beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka ia atau dia masuk surga. Hadis ini riwayat Abu Daud jilid 3 halaman 190. Dan disebutkan juga dalam Sahih Al-Jami' jilid 5 halaman 432. Pertanyaan sederhana teman-teman sekalian. Siapa yang akan mengucapkan akhir hidupnya la ilaha illallah? Maka kembali seperti yang dikatakan oleh Hasan Basri rahimahullah. Seorang ulama tabi'in, beliau pada saat ditanya tentang la ilaha illallah apakah cukup dengan ucapan? Beliau mengatakan ucapan harus diikuti dengan memberikan hak-hak la ilaha illallah. Benar-benar tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia patuh dan tunduk kepada syariat Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dia larang, gitu kan? Dan menolak semua tempat untuk bergantung kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, baru kemudian dia bisa mendapatkan itu. Demikian juga orang yang memang suka mengucapkan kalimat ini selama dia hidup, maka Allah bisa tutup hidupnya dengan itu. Ya. Tapi kalau orang yang ugal-ugalan, orang yang selalu lalai dari la ilaha illallah, kerjanya tiap hari cuma maksiat, mengerjakan pelanggaran-pelanggaran agama, maka ini sangat jauh. Tadi kita datangkan bahan muhasabah itu agar kita berhati-hati. Agar kita coba sibukkan diri kita dengan amal saleh dan menjauhkan kemaksiatan. Kalaupun ada maksiat kita kerjakan, kita taubat dan berhenti. Karena pengucapan la ilaha illallah di akhir hidup adalah orang yang memang mengetahui dan memberikan hak la ilaha illallah itu.
Termasuk dengan memperbanyak amal soleh, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, zikir ini teman-teman sekalian dianjurkan diucapkan pada saat orang mau meninggal. Baik dia sendiri kalau dia mampu mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah terus sampai dia wafat. Kalau dia sudah merasa sesak nafas, dia merasa kayaknya perasaan dia biasanya orang sudah meninggal itu ada muncul perasaan dia seperti dia rasa seperti dia sudah tidak lama lagi, apalagi di umur-umur yang sudah tua, ya. Walaupun banyak juga orang yang masih muda meninggal dunia. Tapi kalau dia sudah merasa ada kayak dorongan takut dia khawatir meninggal, dia ucapkan la ilaha illallah. Kalau dia tidak mengucapkan mungkin dalam kondisi dia tidak sadarkan diri, atau yang sejenisnya misalnya, maka dibantu oleh orang yang sekitarnya. Maksudnya sejenisnya seperti misalnya orang kaku, contoh misalnya, ya. Atau yang lalai, sudah jelas-jelas diranjang kematian tapi masih ngomong yang lain, ngelantur sana sini, dipandu la ilaha illallah, la ilaha illallah, agar supaya kita harapkan dia bisa mengucapkan itu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkannya ke dalam surga. Orang yang bertanya lalu bagaimana Ustaz dengan orang yang mungkin malas ibadah selama hidup, apakah kalau dia ucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya dia masih bisa selamat? Jawabannya insya Allah, kita berharap. Karena saya sudah bilang tadi, Allah tidak mudahkan di lisan seseorang yang lalai sebenarnya. Kalaupun ada orang mungkin bagi kita selama hidupnya agak kurang ibadahnya, tapi Allah berikan dia taufik bisa mengucapkan, itu sudah luar biasa. Itu luar biasa, berarti taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini tentang bab ke-52. Ya, mengucapkan la ilaha illallah baik buat diri sendiri pada saat kita sudah merasa ya khawatir kita akan meninggal dunia, dan tentu ini akan terbantukan kalau kita selama hidup sering mengucapkan kalimat ini dan memberikan haknya la ilaha illallah, benar-benar mengaplikasikan dalam kehidupan la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan terbantukan insya Allah. Atau dia atau kita membantu orang lain yang akan menghadapi sakaratil maut untuk mengucapkan kalimat ini. Masalah misalnya dia dalam kondisi pingsan, diinfus, ada orang kadang-kadang banyak sekali ya peralatan-peralatan di tubuhnya, wa na'udzubillah, pada saat mau meninggal, maka tidak usah khawatir bagi kerabat. Tetap saja Anda coba ya semaksimal mungkin untuk membacakan. Kita tidak pernah tahu, mungkin dia sempat dengar lalu dia coba ucapkan antara dia sama Tuhannya di hatinya. Kita berharap mudah-mudahan seperti itu. Ya. Kemudian kita pindah ke bab 53, doa orang yang tertimpa musibah kematian. Ya. Jadi kalau ada kerabatnya yang meninggal dunia, maka apa yang harus dia ucapkan? Dia ucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kami akan dikembalikan. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik darinya. Doa ini sebenarnya diriwayatkan Imam Muslim dulu, jilid 2 halaman 632. Doa ini sebenarnya dianjurkan untuk diucapkan kapan saja selama kita merasa ada musibah yang menimpa kita, kecil ataupun besar. Tapi di sini penulis memasukkan dalam doa yang tertimpa musibah kematian karena beranjak daripada perilaku Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Nabi SAW. Pada saat suami pertamanya Abu Salamah meninggal dunia, maka dia mendengarkan hadis Nabi SAW ini. Ya, bunyinya barang siapa yang mengucapkan pada saat ada musibah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, tolonglah aku dalam musibahku ini. Ya, berikan aku pahala dalam musibahku ini. Dan gantikan aku yang lebih baik. Kecuali Allah akan ganti kesedihannya menjadi kebahagiaan. Maka Ummu Salamah radhiyallahu mengatakan, aku pun mengamalkan doa ini selama 3 bulan. Sambil aku bertanya-tanya. Jadi Ummu Salamah mempraktikkan dalam hadis sahih ini pada saat suaminya meninggal dunia. Makanya di sini dimasukkan dalam kasus kalau ada kerabat yang meninggal, gitu kan. Walaupun ucapan ini tidak harus
pada saat acara atau terjadi kematian. Tapi semua musibah tadi saya katakan, kita boleh mengucapkan kalimat istirja. Contoh kasus tadi Hasan Basri, orang yang sudah 60 tahun. Ya, Hasan Basri tanya berapa umur, dia bilang 60 tahun. Kata Hasan Basri, sudah 60 tahun kau sudah menuju ke Tuhanmu dan sebentar lagi kau sampai. Orang itu bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu kan. Jadi dia boleh ucapkan dalam keadaan apapun. Tapi Ummu Salamah ucapkan di kasus kejadian suaminya Abu Salamah. Kata dia, aku amalkan doa ini selama 3 bulan. Dan aku terus bertanya-tanya, siapa kira-kira pengganti Abu Salamah? Karena itu waktu itu di awal-awal Islam dan Abu Salamah radhiyallahu anhu adalah orang yang saleh. Maka kata beliau, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, aku mengetahui dahsyatnya dan manfaat daripada doa ini setelah 3 bulan aku amalkan, datanglah lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pasti lebih afdal daripada Abu Salamah, ya. Nah, kalimat ini teman-teman usahakan selalu diucapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganti, karena hadisnya berbunyi, ini ada jaminannya, kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan ini, ya, maka Allah akan ganti kesedihannya, musibahnya menjadi kebahagiaan, menjadi kebahagiaan. Ini doa yang sangat luar biasa yang harus diperhatikan baik-baik. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, bab nomor 54, doa ketika memejamkan mata mayit. Termasuk sunnah Nabi SAW adalah dipejamkan matanya. Ya. Ada sebuah hadis yang menjelaskan, kata Nabi SAW, sesungguhnya mata mayit itu mengikuti arah ruh. Ya. Di mana ruhnya jalan, disitulah matanya melihat terakhir. Gitu. Ya. Tapi yang jelas, kita dianjurkan pada saat memejamkan mata mayit, kita membaca Allahumma gfir li fulan dalam kurung bismihi. Maksudnya sebutkan namanya gitu ya. Warfa' darajatuhu fil mahdiyyin wa akhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Wabsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Artinya, ya Allah ampunilah si fulan. Lalu sebutkan namanya. Kalau anda hafal bahasa Arab, alhamdulillah. Allahumma gfir li, misalnya namanya dia Muhammad, li Muhammad. Namanya Aisyah, li Aisyah. Ya Allah ampunilah dia. Kemudian, warfa' darajatuhu fil mahdiyyin. Dan angkatlah derajatnya dia. Ya, bersama dengan orang yang mendapatkan petunjuk. Maksudnya dari orang-orang beriman. Kemudian potongan yang ketiganya, ya, wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Wakhlufhu ya fi aqibihi fil ghabirin, yang artinya dan berilah pengganti baginya untuk yang mengurusi orang-orang yang ditinggalkannya sesudahnya. Maksudnya istrinya, anaknya. Wakhluf ya, gantikan buat dia. Wakhluf ya fi aqibihi, dari apa yang sudah dia tinggalkan, fil ghabirin. Ya. Kemudian potongan keempat, waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ampunilah kami dan dia juga, wahai Tuhan alam semesta. Dan potongan kelima, wabsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Luaskanlah, lapangkanlah kuburannya dan terangilah dengan cahaya. Hadis ini riwayat Imam Muslim, jilid 2 halaman 634. Baik, doa ini teman-teman sekalian, doa yang mulia, dianjurkan kita pada saat ada mayit, kita tutup matanya, kita doakan ini. Kalau kita pun tidak sempat pejamkan matanya, dia sudah meninggal dalam kondisi tertutup matanya, boleh juga kita baca ini. Allahumma gfir, ya, li, ya Allah ampunilah untuk, ya, sebut namanya dia. Kalau kita tidak hafal bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah dia, sebutkan namanya. Ibuku, ayahku, tanteku, pamanku, ponakanku, anakku, pasanganku. Warfa' darajatuhu fil mahdiyyin. Angkat derajatnya bersama orang yang mendapatkan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Wakhlufhu ya fi aqibihi fil ghabirin. Maksudnya berikanlah pengganti yang bisa ya membantu siapapun yang dia tinggal. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ampunilah kami dan juga dia, wahai Tuhan alam semesta, ya. Wabsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi.
Lapangkanlah kuburannya dan juga berikanlah atau terangilah kuburannya. Dua ini teman-teman kita akan coba bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Allah maghfir li fulan. Ya Allah maafkanlah si fulan. Kenapa rata-rata doa untuk mayit itu teman-teman sekalian dimulai dengan Allah maghfir lahu. Allah maghfir lahu. Ya Allah ampuni. Kenapa Anda juga kalau sholat banyak doa tentang mohon ampun? Ya. Banyak sekali. Misal contoh pada saat kita duduk di antara dua sujud. Allah maghfirli warhamni wajiburni wa'afini warzuqni dan seterusnya. Kalau Anda mau pilih yang ringkasnya, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Ampunan. Di sujud juga begitu. Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah ampunilah apa yang telah aku lakukan yang lalu dan yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma alantu. Apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku terang-terangkan. Ya. Wa ma asraftu dan apa yang aku berlebihan. Anta alamu bihim antal muqaddir antal muakhir. Engkau lebih mengetahui daripada aku. Engkau lazat yang telah ada dahulu dan selamanya akan ada. La ilaha illa anta, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Kita mohon ampun lagi. Sebelum salam juga begitu. Allahumma gfirli dhanbi kullahu dikkahu jillahu. Ya Allah ampunilah semua dosa-dosaku. Ya. Yang kecil ataupun besar. Awwaluhu wa akhiruh. Yang pertama yang saya kerjakan dan juga yang akan saya kerjakan. Yang terakhir saya kerjakan. Allahumma gfirli dhanbi kullahu dikkahu jillahu. Awwaluhu wa akhiruh. Ada awal wa akhiru yang dulu saya kerjakan dan yang akan datang saya kerjakan atau yang terakhir saya kerjakan. Wa alaniyatah wa sirrah, dan yang terang-terang yang juga sembunyi-sembunyi. Maaf saya ulangi, Allah maghfirli dhanbi kullahu dikkahu jillahu awal wa akhiru wa alaniyatah wa sirrah. Ya. Ini termasuk kita baca. Dan Nabi SAW disebutkan oleh beberapa sahabat dalam majlis beliau. Mereka mengatakan kami biasa menghitung dalam satu majlis Nabi SAW mengulangi 100 kali. Rabbi gfirli wa tub alayya. Ya Allah maafkanlah aku dan terimalah taubatku. Begitu terus. Ya. Dan ini menandakan teman-teman sekalian berarti memang kita butuh terhadap pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit kita mau mengatakan kita tidak ada dosa. Susah. Bahkan kita tidak tahu kadang-kadang ada dosa yang kita kerjakan, kita tidak sadar itu adalah dosa. Seorang salafus saleh yang meninggal, kemudian ada satu muridnya yang mimpi dan melihat dia, lalu menanyakan, bagaimana Anda sekarang di sisi Allah? Kata gurunya yang meninggal ini, ya, tentu dalam mimpi tidak bisa diatur, tapi dia mengatakan, sungguh aku ditanya, ya, dengan pertanyaan yang pernah aku ucapkan, aku mengatakan, kenapa ya hujan ini turun? Hanya itu saja. Allah tanya dan Allah hisab dia. Kenapa dia protes? Kenapa dia harus tanya? Nggak ada urusannya sama dia. Allah mau turunkan hujan, Allah nggak turunkan hujan. Kalau dia lagi butuh hujan, dia tinggal minta kepada Allah, mohon ampun. Bukan memprotes keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para salafus salih hati-hati sekali dengan lisan mereka. Mereka tidak mau sama sekali memprotes apa yang Allah putuskan. Itu puncak keimanan seseorang. Bagaimana dia semua menerima apa yang Allah putuskan dan dia ya bersangka baik dengan Tuhannya. Itu yang terjadi. Jadi memohon ampun adalah luar biasa bagi orang hidup dan juga orang sudah meninggal. Kemudian potongan kedua, warfa' darajatahu fil mahdiyin. Angkat derajatnya bersama orang yang mendapatkan petunjuk. Maksudnya para nabi-nabi dan orang-orang yang mengikuti jejak para nabi tersebut. Itu disilakan dengan mahdiyin. Atau orang yang mendapatkan huda, petunjuk. Supaya kita bersama di akhirat dengan orang-orang yang saleh itu. Kita ditinggikan derajatnya bersama dengan mereka walaupun mungkin amal kita tidak sama dengan mereka. Sampai pernah Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, hadis yang sangat menggembirakan kami adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Apa kata beliau? Karena aku mencintai Rasulullah SAW, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, walaupun amalku tidak menjangkau amal mereka. Karena Nabi SAW telah mengatakan, sesungguhnya seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai.
Cintai para sahabat Nabi, cintai para nabi-nabi, cintai para orang-orang saleh. Semoga kita bisa bersama dengan mereka, walaupun amal kita tidak sampai dengan amal mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, wakhlufhu fi akibihi fil ghabirin. Wakhlufhu fi akibihi fil ghabirin, dan berilah pengganti baginya untuk mengurusi orang-orang yang ditinggalkannya sesudahnya. Jadi maksudnya supaya jangan keluarganya terbengkalai, istri, anaknya. Dan ini sebuah peluang pahala teman-teman bagi kita yang masih hidup. Membiayai para janda-janda, ya, anak-anak yatim itu pahalanya besar sekali. Besar sekali. Kata Nabi SAW, as-sa'i ala al-mara wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang sa'i itu sengaja mencari janda-janda, ya, anak orang-orang miskin untuk membiayai mereka, ya, itu seperti orang jihad di jalan Allah, seperti orang jihad di jalan Allah. Jadi teman-teman sekalian, ini pahalanya besar. Kita menjadi pengganti, ya, buat orang-orang yang ditinggal oleh si mayit. Bahkan walaupun orang yang ditinggal itu adalah, ya, musuh kita, atau orang yang tidak suka dengan kita. Itu dicontohkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Selama hidup ada seseorang yang sangat membenci beliau, suka mencaci maki, merasa Ibnu Taimiyah adalah saingannya, ya, alirannya tidak benar dan segala macam hal. Maka pada saat orang yang suka menghina Ibnu Taimiyah itu meninggal dunia, sempat ada murid Ibnu Taimiyah datang lalu mengatakan, berita gembira wahai imam. Imam itu kalau kita kiai, ustadz, ya. Sesungguhnya musuh anda si fulan telah wafat. Maka raut wajah beliau berubah, lalu beliau mengatakan, maksudnya beliau sedikit marah. Beliau mengatakan, bagaimana kau bisa, ya, menyebarkan berita gembira tentang kematian seorang muslim. Artinya walaupun itu orang tidak cocok sama saya, itu dia tetap muslim gitu. Lalu kemudian, ya, dia pun Ibnu Taimiyah datang kepada istri dan anak orang itu sambil mengatakan, saya adalah pengganti ayah kalian. Saya pengganti yang membiayai keluarga ini. Karena ini pahalanya besar. Seperti orang jihad di jalan Allah. Ya. Tolong jangan dipelintirkan, ya, bahasa-bahasa seperti ini. Karena kadang-kadang ada orang, oh itu tuh, janda tuh, yang dibahas gitu kan. Maka berarti kita cari tahu informasi tentang janda, tapi dia sambil bercanda, sambil kadang-kadang mengolok-olok, ya, seakan-akan memang ya udah cari janda-janda yang cantik-cantik, yang seksi-seksi, kemudian itu kita fokus untuk biayai. Ini mempermainkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu dimaksud. Yang disuruh sa'i itu artinya mencari, ya. Maksudnya keadaan mereka yang susah. Kalaupun ada orang memang dia niat yang ingin menikahi seorang janda karena menjalankan hadis ini, insya Allah dapat pahalanya. Tapi jangan dijadikannya sebagai bahan bercandaan. Syariat Allah Subhanahu wa taala harus jelas gitu. Anda kerjakan karena tulus supaya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dari potongan yang ketiga ini bisa kita ambil pelajaran wakhlufhu, ya, fi aqibihi fil ghabirin, artinya, ya, ada hukum di situ bagaimana orang-orang yang ditinggal oleh, terutama yang ditinggal oleh ayah atau suami, itu kemudian dinaungi dan diberikan pertolongan. Yang keempat, waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ampunilah kami dan juga dia wahai Tuhan alam semesta. Kembali lagi pada pengampunan nih, ya. Pada potongan pertama Allah maghfir li fulan, kita sudah minta supaya diampuni. Tapi diulangi lagi, waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ampunilah kami dan dia juga wahai Tuhan alam semesta, ya. Di sini ada hubungannya dengan kita. Berarti di sini bisa kita mengatakan Allah maghfirli walahu. Ya Allah ampunilah aku dan juga dia. Itu boleh. Ya, ada orang biasa penceramah dan dengar rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmatiku dan merahmati anda semua. Itu juga boleh. Ya.
Di sini diambil potongannya begitu. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Padahal yang butuh sekali pengampunan adalah justru orang yang sudah meninggal dunia karena sudah terputus amalnya. Tapi di sini kita mendoakan diri kita juga. Ya Allah ampunilah kami dan juga dia. Ya, wahai Tuhan alam semesta. Ini mirip juga dengan kalau kita baca Rabbi ghfirli wali walidayya. Ya. Ya Allah maafkanlah aku dan juga kedua orang tuaku. Potongan yang kelima dari hadis atau dari doa ini, wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya Allah luaskanlah kuburannya dan berilah cahaya di dalam kuburan tersebut. Nah, di sini yang maksud diluaskanlah kuburan orang-orang beriman sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari. Kalau kuburan orang mukmin itu akan diluaskan seluas pandangan matanya. Bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala? Setelah dia bisa jawab pertanyaan mungkar nakir di kuburan, maka akan dibukakan baginya pintu surga dan dibentangkan ya permadani dari surga. Bagaimana prosesnya Allah alam di kuburan itu. Nanti kita akan lihat insyaallah bi'inillahi ta'ala kalau kita meninggal dalam keadaan iman dan insyaallah kita termasuk itu. Ya. Maka tercium bau wanginya kata Nabi SAW surga itu, maka ya, Allah pun berfirman, luaskan kuburannya seluas pandangan matanya. Itu dimaksudnya, luaskan kuburannya maksudnya supaya penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terangilah dengan cahaya. Jadi enggak gelap, berarti di kuburan ada kehidupan. Dan mereka pun butuh cahaya, terbukti dari hadis ini. Jadi kalau kita masukkan orang dan terlihat gelap, maka nanti sudah tidak seperti itu lagi. Akan menjadi taman yang luas. Maka Nabi SAW menggambarkan taman dari taman surga. Ini sebabnya kenapa kita mengatakan terangilah untuknya di dalamnya.